Duh, asli ya guys, gue tuh baru aja baca berita yang bener-bener bikin gue garuk-garuk kepala seharian ini. Lo tahu kan berita soal usulan Menteri PPPA, Ibu Arifah Sauzi, yang mau mindahin gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian KRL. Jujur, pas pertama lihat headline-nya, gue sempet mikir, ini beneran atau cuma clickbait doang sih? Tapi pas gue lacak dan telusuri pelan-pelan, ternyata emang valid. Ini usulan serius yang muncul gara-gara tragedi kecelakaan KRL ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur kemarin itu. Gue tuh pas dengar kejadian kecelakaannya aja udah ngerasa nyesek banget. Ngebayangin orang-orang yang cuma pengen balik ke rumah, ketemu keluarga, malah kena musibah segede itu. Dan faktanya, gerbong paling belakang alias gerbong 10 yang isinya emang khusus perempuan, itu yang paling hancur dihantam dari belakang. Gue ngerti banget, Ibu Menteri pasti lagi ngerasain empati yang luar biasa. Beliau pengen ngelindungin kita-kita para perempuan supaya nggak jadi korban lagi kalau amit-amit ada tabrakan dari belakang atau depan. Niatnya mulia banget, sumpah. Gue nggak ragu soal itu. Tapi masalahnya, kok solusi yang ditawarin malah terasa ajaib ya di kuping gue. Jujur aja, tiap kali gue dengar kebijakan yang sifatnya reaktif kayak gini, gue selalu ngerasa ada yang ganjel. Kayak kita lagi berusaha nutupin lubang di atap pakai kertas kado. Cakep sih dilihat, tapi pas hujan ya tetap aja bocor. Masalahnya bukan di warna kertas kadonya, tapi di atapnya yang emang udah keropos. Begitu juga sama masalah KRL ini. Memindahkan gerbong perempuan ke tengah itu menurut gue bukan solusi strategis, tapi lebih ke arah solusi panik yang gak nyentuh akar masalah sama sekali. Gue jadi ingat kutipan dari bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Di situ kan dijelasin soal sistem berpikir manusia yang kadang terlalu cepat ngambil kesimpulan berdasarkan emosi sesaat tanpa mikirin konsekuensi jangka panjangnya. Nah, kebijakan mindahin gerbong ini rasanya kayak gitu banget. Fast thinking yang melupakan logika operasional di lapangan. Ini namanya logika bemper hidup. Apa iya nyawa laki-laki itu diskonan? Dan yang bikin gue makin kepikiran, kalau gerbong perempuan ditaruh di tengah biar aman, berarti gerbong paling depan sama paling belakang bakal diisi sama siapa? Ya siapa lagi kalau bukan penumpang umum yang mayoritasnya laki-laki. Di sini gue ngerasa ada semacam logika yang agak miring. Masa iya kita mau secara nggak langsung bilang kalau laki-laki itu boleh-boleh aja jadi bemper hidup? Maksud gue gini guys, nyawa itu kan nggak ada kelas-kelasannya ya. Nyawa perempuan berharga, nyawa laki-laki juga sama berharganya. Apa adil kalau kita ngerancang sebuah sistem keamanan yang secara sadar mengorbankan satu kelompok buat nyelamatin kelompok lain? Itu tuh kayak kita lagi main catur, tapi bidak-bidaknya udah ditentukan mana yang boleh mati duluan. Padahal dalam keselamatan transportasi, standarnya harusnya semua selamat, bukan pilih siapa yang mau dikorbanin kalau kecelakaan. Gue ngerasa kok malah jadi kayak diskriminasi yang terselubung ya. Anehnya kebijakan ini seolah-olah mengamini kalau kecelakaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan gak bisa dihindari. Makanya kita cuma sibuk ngatur posisi biar korbannya bukan yang itu. Wah, ini sih pola pikir yang bahaya banget menurut gue. Harusnya kan kita fokus gimana caranya biar kecelakaan itu nggak terjadi sama sekali, bukan malah sibuk geser-geser kursi di atas kapal yang lagi bocor. Lagian bayangin deh perasaan para cowok yang naik KRL. Mereka juga punya keluarga, punya anak istri yang nunggu di rumah. Kalau mereka ditaruh di posisi paling rentan cuma gara-gara kebijakan ini, rasanya kok nggak manusiawi banget ya. Jujur, gue sebagai perempuan malah ngerasa nggak nyaman kalau harus dilindungi dengan cara mengorbankan orang lain kayak gitu. Gue pengen aman karena sistemnya emang aman, bukan karena ada orang lain yang jadi tameng buat gue. Coba bayangin repotnya pindah ke tengah. Sekarang kita ngomongin soal teknis operasional yang kayaknya lupa dihitung sama para pemangku kebijakan ini. Lo bayangin gak sih kaosnya stasiun kalau gerbong perempuan ada di tengah? Selama ini, gerbong perempuan ditaruh di ujung itu bukan tanpa alasan guys. Itu tuh salah satunya buat memudahkan mobilitas dan manajemen kerumunan di peron. Biasanya kan akses masuk atau tangga di peron itu posisinya macam-macam, dan dengan adanya gerbong perempuan di ujung, pembagian massa jadi lebih merata. Ibu-ibu hamil, lansia, atau perempuan yang bawa anak kecil jadi punya area yang lebih spesifik dan nggak perlu desak-desakan terlalu parah di tengah peron yang biasanya jadi titik paling padat. Kalau tiba-tiba dipindah ke tengah, wah, gue udah bisa ngebayangin gimana sumpeknya itu peron. Belum lagi masalah flow orang keluar masuk kereta. Tengah rangkaian itu biasanya area yang paling panas dan paling rebutan. Kalau ditambah lagi dengan konsentrasi gerbong perempuan di situ, gue takutnya malah tingkat stres penumpang makin naik. Ujung-ujungnya niat mau aman malah jadi berantem antar penumpang gara-gara sikut-sikutan di tengah peron yang sempit. Gue jadi mikir, apa mereka yang bikin usulan ini pernah nyobain naik KRL jam 7 pagi dari Bogor atau jam 5 sore dari Sudirman? Karena kalau pernah, mereka pasti tahu kalau tiap senti ruang di kereta itu berharga banget, dan pergerakan massa itu udah ada polanya sendiri.
Ngubah pola itu secara drastis tanpa simulasi yang matang, itu sama aja kayak nyari penyakit baru. Kadang gue bingung, kok mereka bisa kepikiran hal-hal yang kelihatan simpel di atas kertas, tapi bakal jadi neraka di lapangan ya? Ada akar masalah yang menurut gue dilupakan, kayak sinyal rusak, kok gerbong yang dipindah. Masalahnya, ini yang paling bikin gue gregetan. Kenapa kita malah sibuk bahas posisi gerbong, padahal masalah utamanya adalah kenapa itu kecelakaan bisa terjadi. Kecelakaan di Bekasi itu kan terjadi karena ada tabrakan antar kereta. Nah, itu kan urusannya sama sistem persinyalan, koordinasi antar petugas, disiplin operasional, dan teknologi keamanan kereta itu sendiri. Anehnya, kenapa fokusnya malah digeser ke masalah gender dan posisi duduk? Ini tuh kayak lo punya mobil yang remnya blong, terus solusinya bukan benerin rem, tapi mindahin posisi duduk anak lo ke jok belakang biar kalau nabrak nggak parah. Ya tetap aja nabrak malih, yang harus dibenerin ya remnya. Kualitas transportasi publik kita itu harusnya diukur dari seberapa rendah angka kecelakaannya, bukan seberapa pintar kita ngatur posisi penumpang biar nggak kena dampak parah. Kalau sistem persinyalannya udah benar, kalau koordinasi petugasnya udah solid, dan kalau SOP-nya dijalankan dengan ketat, mau gerbong perempuan di depan, di tengah, atau di atas genteng sekalipun, ya harusnya tetap aman-aman aja. Gue jadi ingat salah satu prinsip di buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey, soal be proactive. Menjadi proaktif itu artinya fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol untuk mencegah masalah, bukan cuma bereaksi terhadap masalah yang udah terjadi. Kebijakan mindahin gerbong ini menurut gue sangat-sangat reaktif. Ini adalah bukti kalau kita lebih suka memadamkan api daripada mencegah korsleting. Dan jujur aja, gue capek lihat pola kayak gini terus-terusan di negeri kita. Dan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi soal alasan awal kenapa ada gerbong perempuan, itu kan karena tingginya angka pelecehan seksual di transportasi umum kan? Gerbong perempuan itu diciptakan sebagai ruang aman sementara selagi kita nunggu masyarakat kita jadi lebih beradab. Nah, kalau gerbong perempuan dipindah ke tengah, apa jaminannya keamanan dari pelecehan itu tetap terjaga? Secara psikologis, area di ujung-ujung itu lebih mudah dipantau dan dibatasi aksesnya. Kalau di tengah, interaksi dengan gerbong umum di sebelah-sebelahnya bakal lebih intens. Belum lagi kalau pas jam sibuk, batas antar gerbong itu seringkali jadi kabur karena saking padatnya orang. Gue takutnya dengan mindahin gerbong ke tengah, kita malah ngorbanin aspek keamanan dari pelecehan demi mengejar aspek keamanan dari kecelakaan, yang sebenarnya juga masih diragukan efektivitasnya. Padahal buat kita perempuan, rasa aman di ruang publik itu kompleks banget. Kita nggak cuma takut sama tabrakan kereta, kita juga takut sama tangan-tangan jahil yang nggak bertanggung jawab. Kadang gue ngerasa, perempuan itu selalu dijadiin objek kebijakan yang seolah-olah menguntungkan kita, tapi sebenarnya cuma buat bikin pemangku kebijakan kelihatan kerja aja. Nih, gue udah pindahin gerbongnya biar kalian aman. Tapi mereka lupa kalau kita butuh lebih dari sekedar pindah gerbong. Kita butuh kepastian kalau kereta nggak bakal telat. Kita butuh kepastian kalau nggak ada orang yang bakal ngeraba-raba kita di dalam kereta. Dan kita butuh kepastian kalau kita bakal nyampe rumah dengan selamat tanpa peduli duduk di gerbong mana. Kalau gue boleh sok-sokan ngutip Sun Tzu di The Art of War, ada satu poin penting soal memahami medan perang. Medan perang kita sekarang adalah transportasi publik yang udah over capacity dan sistem yang butuh permajaan. Dalam kondisi kayak gini, langkah yang emosional itu seringkali jadi langkah yang salah. Pemerintah harusnya punya visi yang lebih besar. Jangan cuma kasih solusi jangka pendek yang cuma bikin riuh di media sosial. Benahi dong infrastrukturnya, investasi lebih banyak di sistem otomatisasi persinyalan, tingkatkan kesejahteraan dan pelatihan buat para petugas di lapangan biar nggak ada lagi human error. Itu baru namanya solusi yang elegan dan bijak. Jujur aja, gue sebagai rakyat jelata yang tiap hari masih harus berjuang di jalanan, ngerasa kalau usulan ini tuh kayak penghinaan halus terhadap logika kita. Kita dianggap nggak bisa mikir kritis, makanya dikasih solusi yang kelihatannya manis, tapi sebenarnya nggak ada gizinya. Gue pengen banget punya pemimpin yang kalau ada masalah, mereka duduk tenang, dengerin ahli, simulasiin semua kemungkinan, baru deh ngomong ke publik dengan solusi yang komprehensif. Bukan yang tiba-tiba muncul terus bilang, pindahin aja gerbongnya ke tengah, terus besoknya semua orang bingung dan ribut sendiri. Capek gue, beneran. Rasanya kayak lagi diajak naik wahana roller coaster tapi nggak ada pengamannya. Terus pas kita protes, solusinya cuma disuruh pegangan yang kencang. Ya nggak gitu cara mainnya guys. Ngomong-ngomong soal kenyamanan, lo tahu nggak sih gimana rasanya jadi angker alias anak kereta sejati? Kita tuh udah cukup stres sama jadwal yang sering ngaco, AC yang kadang mati, sampai bau matahari yang nempel di baju tiap pulang kerja. Satu-satunya yang bikin kita bertahan ya harapan kalau sistem ini bakal makin baik tiap harinya.
Tapi kalau dengar usulan kayak gini, rasanya harapan itu kayak dipatahin pelan-pelan. Kita jadi ngerasa kalau keselamatan kita itu cuma soal keberuntungan posisi duduk. Kalau lo beruntung ada di tengah, lo selamat. Kalau lo lagi apes ada di ujung, ya wassalam. Gila nggak sih kalau hidup kita digantungin sama keberuntungan posisi gerbong? Gue sering ngebayangin, gimana kalau suatu saat nanti anak-anak gue tanya, "Mah, kenapa sih kereta di Indonesia sering tabrakan?" Apa gue harus jawab, "Iya nak, makanya dulu gerbongnya dipindah-pindah kayak main puzzle, biar nggak kena dampaknya parah." Kan sedih banget dengarnya. Kita harusnya bisa jawab dengan bangga. Dulu emang pernah ada masalah, tapi terus sistemnya diperbaiki total, teknologi keamanannya ditingkatkan, dan sekarang kereta kita adalah yang paling aman di dunia. Itu baru jawaban yang pengen gue kasih. Tapi ya gitu deh, realitanya emang sering kali pahit. Kita dipaksa buat nerima apa aja yang dikasih, sambil terus berharap semoga besok masih bisa lihat matahari pagi. Jujur, nulis narasi kayak gini bikin gue makin emosional sendiri, karena gue tahu banyak orang di luar sana yang sebenarnya ngerasain hal yang sama tapi nggak tahu mau ngomong ke siapa. Gue nulis panjang lebar kayak gini bukan berarti gue benci sama ibu menteri atau pemerintah ya guys. Jangan salah tangkap. Gue justru kritis karena gue peduli. Gue sayang sama sistem transportasi kita. Gue pengen KRL jadi andalan semua orang tanpa rasa takut. Tapi peduli itu bentuknya ya begini, ngomong jujur kalau ada yang kelihatan salah. Menanggapi berita ini secara bijak, itu artinya kita nggak boleh nelen mentah-mentah semua usulan, biarpun usulan itu datang dari atas. Kita harus berani tanya, kenapa dan gimana dampaknya. Kita harus berani kasih perspektif dari sudut pandang pengguna yang tiap hari ada di lapangan. Karena seringkali, mereka yang duduk di kursi empuk kantor kementerian itu lupa gimana rasanya kegencet di pintu gerbong pas jam pulang kantor. Kita butuh kebijakan yang berbasis data, bukan berbasis asumsi atau perasaan sesaat. Kalau emang ada data yang nunjukin kalau gerbong di tengah itu 100% lebih aman dan gak bakal ganggu operasional sama sekali, oke, tunjukin ke kita. Tapi kalau dasarnya cuma biar gak kena tabrak langsung, ya maaf-maaf aja, itu namanya logika pelarian. Dunia ini udah cukup rumit, jangan ditambah rumit lagi sama kebijakan-kebijakan yang gak sinkron sama kebutuhan rakyat. Gue sih berharapnya, usulan ini dikaji ulang sedalam-dalamnya. Dengerin suara para ahli transportasi, dengerin suara komunitas pengguna KRL, dan yang paling penting, lihat lagi ke akar masalahnya. Jangan sampai kita cuma sibuk mindahin kursi di atas kapal Titanic, sementara gunung es yang masih ada di depan mata. Pada akhirnya, gue cuma mau bilang kalau setiap nyawa yang hilang atau luka dalam kecelakaan itu bukan cuma sekedar angka statistik di berita. Itu adalah nyawa manusia, orang tua seseorang, anak seseorang, pasangan seseorang. Jadi urusan keselamatan itu harus jadi prioritas nomor 1, tanpa kompromi dan tanpa pembedaan gender. Kita semua berhak buat ngerasa aman dimanapun kita berada, terutama di transportasi publik yang jadi urat nadi kehidupan kota ini. Kalau pemerintah beneran mau memberdayakan perempuan, mulailah dengan memberikan sistem keamanan yang menyeluruh untuk semua orang. Karena perempuan bakal benar-benar berdaya kalau dia nggak perlu khawatir lagi soal keselamatan dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya saat lagi beraktivitas. Quotes dari buku The Alchemist karya Paulo Coelho mungkin relate banget di sini. Everything that happens once can never happen again, but everything that happens twice will surely happen a third time. Maksudnya, kalau kita nggak benar-benar benerin masalahnya dari akar sekarang, kejadian tragis kayak di Bekasi itu bakal terus berulang, nggak peduli dimanapun lo taruh gerbong perempuannya. Jadi, ayolah guys, kita terus kawal isu ini. Jangan biarin solusi-solusi semu kayak gini jadi standar baru dalam pengambilan kebijakan kita. Kita butuh perubahan yang nyata, bukan cuma sekedar perpindahan posisi gerbong yang bikin makin bingung. Gue rasa cukup segini dulu curhatan gue yang agak panjang dan emosional ini. Makasih ya udah mau dengerin ocehan gue dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu dikasih keselamatan dalam setiap perjalanan kita. Jangan lupa tetap waspada, tetap kritis, dan tetap saling jaga satu sama lain di jalanan yang makin keras ini. Stay safe guys!